Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cascade refrigeration atau refrigerasi bertingkat. Jadi ini biasanya digunakan untuk mencapai suhu yang sangat rendah ya, lebih rendah dibandingkan dengan refrigerasi biasa. Saya akan coba gambarkan dulu skematikanya seperti ini ya. Nah, ini adalah sistem refrigerasi biasa ya yang satu tingkat. Nah, bedanya kalau kita menggunakan cascade, evaporator ini digunakan sebagai pendingin kondenser untuk siklus refrigerasi di tahap berikutnya gitu. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, gini ya. Jadi di sini kan sebenarnya evaporator nih. Ya, evaporator. Ya, anggap aja ini evaporator satu ya. Evap satu gitu ya. Dan ini adalah kondenser, kondenser tahap 2 gitu. Kondenser 2 gitu. Nah, ini evaporator kedua. Ini siklusnya saya gambarkan dua warna ya. Jadi yang hijau itu tahap kedua. Nah, jadi kondenser itu kan sebenarnya melepaskan kalor nih. Melepaskan kalor ke lingkungan kan, tapi lingkungannya ini dia melepaskan kalornya ke evaporatornya tahap satu. Kita tahu siklus refrigerasi itu kan evaporator dingin. Karena evaporator dingin, maka bisa dibilang kondenser untuk tahap 2 itu jadi lebih dingin sekali gitu, di bawah lingkungan sendiri. Oke, analisis bagaimana gitu ya. Kita coba nanti analisis pakai ini ya, pakai diagram pH saja. Oke, contoh kasusnya seperti ini ya. Jadi ada sistem refrigerasi dua tingkat menggunakan R22, ini refrigerannya atau freonnya ya, yang beroperasi dengan evaporator 4 derajat Celcius dan kondenser pada 60 derajat Celcius. Kompresor untuk siklus tekanan rendah memiliki daya kerja 100 watt ya. Yang pertama suruh gambar diagram pH ya, pH diagram alir untuk siklus yang terdiri dari dua siklus kompresi uap ideal yang dihubungkan oleh penukar kalor yang berfungsi sebagai kondenser untuk siklus tekanan rendah dan evaporator untuk siklus tekanan tinggi. Suhu penguapan dan kondensasi dalam penukar kalor adalah 25 derajat Celcius. Jadi kita diberikan informasi seperti ini ya. Kita masukin aja angka-angkanya di gambar diagram alir ini. Jadi kira-kira gini. Ya, di sini 4 derajat Celcius ya. Di evaporator ini 4 derajat Celcius. Ini temperatur ya. Kemudian 60 derajat di kondenser. Di sini temperaturnya 60 derajat Celcius. Kompresor untuk siklus tekanan rendah. Jadi ini siklus tekanan tinggi ya. High pressure siklus ya. Cycle yang ini low pressure cycle. Yang di sini kerja inputnya low P ya. Low pressure itu 100 watt. Gitu. Kemudian diketahui lagi suhu penguapan di sini 25 derajat Celcius. Oke, ini diagram alirnya ya, diagram alir apa flow chart, diagram bloknya ya. Lalu kalau kita gambarkan di di diagram P-nya seperti apa? Ini saya sudah crop ambil gambar sebuah diagram pH dari sebuah R22 ya. Mari kita lihat. Nah, jadi ini gambar R22 ya, diagram pH-nya. Saya ambil dari Wikipedia ini. Oke, jadi ada dua siklus ya. Siklus yang pertama, misalnya kita gambar dulu siklus yang tekanan tinggi dulu ya. Saya pakai warna biru deh. Ya, jadi di suhu kondenser 60 derajat, ini kita dapat lihat ini 60 derajat. Jadi kira-kira kondenser itu di sini. Sorry agak mencong-mencong ya, harus pakai penggaris ya. Kemudian suhu di kondensernya siklus tekanan tinggi itu di suhu heat exchanger kan 25 derajat. Kalau ini 30, 20 berarti kira-kira tengah-tengahnya lah. Sinilah. Ini suhu posisi di apa? Di kondensernya ya. Jadi kira-kira gini. Kemudian kita juga tahu ini isentropik ya. Kira-kira bentuknya begini. Nah, ini oke. Kemudian ini gini. Ini vertikal ya harusnya ya. Nah, gitu. Oke, ini saya percepat aja ya. Ya, kira-kira gini ya. Ini apa di heat exchanger ya. Nanti kita gambar lagi yang hijaunya. Yang ini ke kompresor, ini kondenser, ini ke ekspansi. Nah, kemudian untuk apa? Untuk siklus tekanan rendahnya evaporatornya itu di suhu 4 derajat Celcius gitu ya.
Nah, 4 derajat Celcius kan ada di sini nih. Ini kan 0,10 ya, kira-kira tengah-tengahnya sinilah. Ya. Nah, ini saya ambil, saya percepat aja ya gambarnya. Ya, kira-kira gini ya, walaupun gambar mencong-mencong, tapi mudah-mudahan bisa dapat dimengerti ya. Ini siklusnya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, yang juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, ini diagram pada siklus pada diagram apa siklus pada diagram pH dari R22 ya. Nah, kalau lebih gampang nanti untuk perhitungannya kita namakan dulu aja ya. Misalnya di sini ya, titik ini saya pakai merah deh. Ini titik 1 ya. Ups. Ini titik 1 di merah ya. Ini titik 2, ini titik 3, ini titik 4. Kemudian ini saya namain satu aksen aja ya. Ini 2 aksen, ini 3 aksen, ini 4 aksen gitu. Nah, karena kita nanti akan menghitung energinya ya, terutama kita tentukan saja dulu berapa nih eh, H-nya ya, entalpi di masing-masing titik ini gitu ya. Jadi kalau saya ambil di sini saya tulis saja ya siklus eh, tekanan tinggi ya. Jadi H1, H2, H3, H4 ini masing-masing berapa? Caranya gimana? Kita lihat di sini. Ini kan satu nih ya. Kita tarik aja ke bawah secara vertikal ke bawah. Kita dapat nilai H-nya berapa nih? Nah, ini 400, ini 450 ya, kira-kira 400 berapa? Ya 415 lah kira-kira gitu ya. 415 kilojoule per kilogram. H2 berapa? Dengan cara yang sama ini kita turunkan nih. Kalau mau tepat pakai penggaris lah ya. Nah, ini kira-kira turun berapa? Nah, di sini. Untuk percepat saya langsungkan saja ya. Saya isikan nilainya. Oke, ini ya udah saya masukkan angkanya. Jadi di sini untuk H2, H3 sama H4 kan sama ya karena ada isoentalpi. Nah, untuk siklus low pressure-nya gimana? Siklus low pressure atau siklus daya apa siklus tekan rendah ini H1 aksen sampai H4 aksen ya. Dengan cara yang sama ya. Jadi ini 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen. Saya juga percepat ya. Ya, ini udah saya isikan ya. Cuma tadi kayaknya ada yang salah di sini ya. 3 sama 4 ini harusnya kalau kita lihat bukan 225 tapi ini 3 sama 4 yang bukan aksen yang siklus daya tinggi ya. Ini 275 lah ya. Jadi bukan ini 2 kan 225 ya, tapi 275. Nah, selanjutnya gimana? Kan kita disuruh mencari berapa daya kompresor yang ke sini kan ya, berapa watt nih gitu ya. Nah, cara mencarinya kita perlu tahu dulu nih laju aliran masanya berapa. Jadi kita kita sesuaikan nih kalori yang dibuang oleh siklus tekanan rendah itu harus diserap oleh siklus tekanan tinggi. Nah, selanjutnya gimana? Kita lihat dari yang diketahuinya yaitu kompresor ya. Di daya kompresor di siklus tekan rendah itu kan 100 watt ya. Jadi saya tulis di sini ya. W low pressure itu kan 100 watt atau 100 joule per second ya. Atau 0,1 lah kilojoule per second gitu ya. Karena 100 watt ya. Gitu. Berarti WLP itu kan sama dengan M dot refrigerant dikali dengan delta H-nya. Jadi kalau di sini berarti 2 aksen ya. 2 aksen dikurang 1 aksen. H2 aksen kurang H1 aksen gitu. Nah, ini berapa nih? Kita cari M dotnya berapa nih? Di sini 0,1, M dotnya kita cari dulu dikali H2 aksen kurang H1 aksen. 430 dikurangin H1 aksen 405. 405. Nah, dapatlah M dot untuk LP ya nih, kurangnya dia. LP low pressure itu adalah 0,004 kilogram per second. Nah, kalau kita udah tahu M dot low pressure, kita bisa hitung di HX-nya berapa nih gitu. Heat exchanger itu di sini kan. Di antara 2 aksen, 3 aksen dan 1 dan 4 gitu. Dan ini harus sama nih besarnya gitu. Nah, kita bisa hitung dulu nih kalori yang dilepaskan itu kan harus sama dengan kalori yang diserap ya. Berarti kalori yang dilepaskan itu di HX itu adalah
M dot low pressure dikali H2 ya. H2 aksen dikurang H3 aksen. Nah, dapatlah ini. M dotnya ini 0,004 dikalikan dengan H2 aksennya adalah 430 dikurang H3. H3-nya 230. Nah, ini dapat nih QHX-nya berapa? 0,8 kilojoule per second atau 0,8 kilowatt. Ini kalori yang dibuang. Nah, kalori yang dibuang ini harus sama dengan kalori yang diterima oleh kondenser gitu. Jadi saya bisa kesana aja ya, biar satu halaman aja, nggak beda halaman. Ini QHX itu juga harus sama dengan M dot high pressure gitu ya. Ini high pressure ini kan sama nih, dari 1,4 itu harus sama dengan 2/3 gitu. Dikalikan dengan H berapa nih? Ya, H1 dikurang H4 gitu. Dari sini kita dapatkan nih nilai M dot high pressure-nya berapa. Yang jelas ini kan 0,8 nih. 0,8 sama dengan M dot high pressure dikalikan dengan H1-nya adalah 415 dikurang H4-nya 275. Nah, dapatlah M dot high pressure-nya adalah 100 0,00571 ya, 571 kilogram per second. Artinya apa? Kompresornya harus lebih besar nih mengalirkan masanya kan gitu. 0,0057 kilogram per second. Ini massa dot untuk di siklus yang tekanan tinggi ya. Nah, berarti berapa nih kebutuhan kompresor ini? Saya ke atas saja ya, ke sini ya. Jadi kebutuhan kompresor, aduh, jangan sini deh, ke sana aja ya. Kebutuhan kompresor high pressure ya, itu sama dengan M dot high pressure dikalikan dengan delta H-nya, berarti H2 min H1. H2 min H1. M dotnya kan udah tahu nih, 0,00571 dikali H2. H2-nya itu di 440 dikurangin H1 415. Nah, ini dapatlah berapa nih kerja kompresor yang kita butuhkan. 0,142 kilowatt lah gitu, atau kilojoule per second. Udah, ini yang dibutuhkan nih, yang dibutuhkan. Artinya kita butuh 1,4 kali lipat lebih besar kompresor untuk di siklus yang lebih tinggi ini. Nah, kalau misalnya lebih jauh lagi, berapa COP-nya nih? COP-nya bisa kita hitung dari cooling capacity. Cooling capacity-nya itu kan di sini nih, di evaporator yang siklus rendah nih. Ini cooling capacity ini. Q evap ini kan cooling capacity ya. Berapa nih? Carinya adalah M.LP dikali dengan H1 aksen ya. H1 aksen kurang H4 aksen gitu. Jadi dapat Q evap LP sama dengan 0,004 dikali, ini sudah ya agak murek-murek gini ya. Berapa nih? H1 aksen. H1 aksennya 405 dikurangin H4 aksen 230. Nah, didapatlah ini berapa nih? 0,7 kilojoule per second. Nah, oke. Ini cooling capacity-nya gitu ya. Karena kita memanfaatkan di evaporator yang siklus tekan rendah kan. Nah, berarti COP-nya berapa? COP-nya itu ya kita lihat ini di tadi ya evap LP dibagi inputnya. Inputnya kan ada dua kompresor nih, berarti ada kompresor low pressure ditambah kompresor high pressure, yaitu jadinya dapatnya adalah 0,7 dibagi 0,1 ditambah 0,142. Dapatnya berapa nih? Dapatnya 2,89. Ini COP-nya. Nah, sekarang bisa nih kita bandingkan nih, kalau kita gunakan siklus tanpa kaskat, apakah lebih tinggi atau lebih rendah nih COP-nya.
Tapi itu tidak kita bahas ya, nanti kalau ada kesempatan, kalau saya buat lagi kalau ada waktu untuk pembahasan perbandingan ini. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan.